Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa, genki desu ka? Jadi apa kabar buat kalian semua untuk hari ini ya? Nah, di kesempatan kali ini saya bakal bahas lagi nih mengenai program magang Jepang ya. Dimana di sebelum-sebelumnya ya mungkin saya bagikan sedikit tips trik ya, cara daftar program magang IM Jepang, terus berbagai macam ya program ketika kalian ingin bekerja ke Jepang. Juga yang kemarin sebenarnya untuk apa sih ya kalian semua tuh harus magang ataupun bekerja di Jepang. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya lebih akan membahas mengenai gimana sih tips jitu ya supaya kalian gak gagal gitu pada waktu di perekrutan program magang Jepang, khususnya di IM Jepang ya, atau di program magang pemerintah, dimana sangat banyak sekali ya keuntungan jika kalian mengikuti program magang Jepang lewat jalur pemerintah. Tentu salah satu manfaatnya adalah kalian mendapatkan modal usaha mandiri ya, cuma-cuma sebesar kurang lebih 70 jutaan. Nah, jadi gimana sih tips agar kalian itu tidak gagal pada saat melakukan seleksi ya, proses seleksi magang khususnya di jalur IM Jepang ini? Kalian harus tahu dulu nih ya tahapan seleksi yang ada di program magang IM Jepang. Jika kalian tidak tahu, sama saja kalian itu akan berperang tapi tidak tahu senjata apa aja yang harus digunakan gitu. Jadi program magang IM Jepang ini ada 5 tahapan. Mungkin di video saya sebelumnya juga udah pernah saya bahas, tapi bakal saya bahas lagi di video kali ini. Jadi dulu waktu saya mengikuti program magang IM Jepang pada tahun 2017 kurang lebih ya, itu tahapan seleksinya ada 5 tahapan. Yang pertama itu adalah tes matematika. Tes matematika terdiri dari 20 soal dan itu maksimal ya, maksimal salah itu 3 ya. Jadi minimal bener itu ya 17 gitu. Setelah kalian lolos di seleksi matematika, lanjut ke tahapan seleksi yang namanya seleksi kesemaptaan. Di mana seleksi kesemaptaan ini kalian dicek semua tubuh kalian ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, dicek semua satu persatu, termasuk mohon maaf ya alat vital kalian juga dicek ya. Berikut juga gigi ya, dan bekas-bekas operasi ataupun bekas-bekas penyakit kulit seperti itu dicek semua. Nah, setelah kalian lolos di tes kesemaptaan, kalian akan bertemu dengan yang namanya tes fisik ya. Tes ketiga ataupun tes fisik. Tes fisik ini meliputi pertama, kalian diwajibkan lari ya 3 km atau kalau lawan sepak bola setara 7,5 kali putaran, itu dalam waktu 15 menit. Setelah kalian lolos di seleksi fisik ataupun setelah kalian lolos di seleksi lari, kalian akan mengikuti tes selanjutnya ya. Jadi tes push up dan sit up. Untuk push up sendiri banyaknya 35 dan sit up banyaknya 25 kali. Itu kalian tes fisik 3 sub itu ya harus lolos semua. Kalau salah satunya ada yang tidak lolos, kalian dinyatakan gagal dalam perekrutan ataupun dalam mengikuti tes fisik ya. Jadi 3-3-nya harus lolos. Setelah kalian lolos di seleksi fisik, ada yang namanya seleksi wawancara ya. Untuk materi wawancara sendiri nanti kalian bakal diberi sebuah materi, beberapa materi ya, yang isinya mengenai hak dan kewajiban peserta magang Jepang, terus juga manfaat mengikuti program magang IM Jepang dan lain-lain. Itu kalian pelajari aja ya, karena di salah satunya biasanya nanti pihak ya yang mewawancarai itu akan menanyakan salah satu dari materi tersebut. Selain dari materi, biasanya nanti kalian bakal ditanyakan mengenai yang berhubungan dengan Jepang ya, baik itu dari cuaca ya, baik itu dari kebudayaan, pokoknya mengenai Jepang. Ini ya
jalannya agak sedikit rusak ya. Nah, setelah kalian mengikuti tes wawancara nih, biasanya kalian nggak langsung diberi pengumuman. Nanti biasanya kalian pulang dulu ya ke rumah kalian masing-masing, menunggu 2 minggu sampai 1 bulan menunggu hasil dari wawancara tersebut ya. Apakah kalian lolos atau enggak? Menunggu biasanya nanti akan dikabari, dan itu pun nanti pemberitahuannya lewat website di pemagangannya. Nanti bakal diberi ya formatnya PDF. Setelah nanti kalian dinyatakan lolos wawancara, nanti biasanya juga 2 minggu ataupun 1 bulan setelah pengumuman wawancara, kalian akan dipanggil untuk mengikuti tes bahasa Jepang atau kakunin ya. Tes menegaskan kembali. Jadi kalian itu udah tahu belum dasar-dasar dari bahasa Jepang? Karena untuk perekrutan magang Jepang sekarang, kalian wajib mengerti ya dasar-dasar dari bahasa Jepang. Nah, ini di daerah Pekalongan sampai sekarang juga masih banjir. Dari hujan semalam nih masih banjir seperti ini. Oke, setelah kalian dipanggil untuk mengikuti seleksi bahasa Jepang, kalian nanti ke tempat kalian seleksi lagi ya. Kalau dulu saya di Depnaker Semarang. Setelah kalian mengikuti tes bahasa Jepang, nanti biasanya pengumuman untuk tes bahasa Jepang itu langsung ya. Nanti kalian antara kalian lolos atau enggak, nanti biasanya langsung diumumkan setelah selesai dari tes bahasa Jepang ya. Nah, itu tahapan-tahapannya. Nah, gimana cara kalian agar tidak tips jitu agar kalian tidak gagal? Otomatis kalian juga harus mempelajari itu ya. Dari pertama ya, untuk tes matematika saya sarankan kalian menjawab soal yang mudah-mudah dulu ya, karena ini juga berkaitan dengan waktunya ya. Kalau kalian terlalu lama mikir ya, kalau kalian hanya berfokus pada pertanyaan-pertanyaan yang kalian tidak mengerti dan kalian tidak buru-buru langsung menjawab pertanyaan yang lain, kalian bakalan kehabisan waktu ya dalam menjawab. Karena itu untuk saran saya, jawablah soal matematika yang menurut kalian paling mudah dulu. Yang tersulit tinggal langsung ya. Pokoknya jawablah soal-soal matematika dari yang paling mudah. Kalau soal berikutnya sulit, langsung tinggal gitu ya, agar waktu kalian tidak habis. Yang kedua, untuk tes kesemaptaan. Nah, ini tes yang banyak meloloskan para pesertanya. Biasanya kalian cukup nih ya, dari sebelum kalian seleksi, kalau berat badan kalian kurang dari 50 kg, sebisa mungkin sebelum seleksi berat badan kalian harus dinaikkan menjadi 50 kg. Dan untuk tinggi badan 160 cm, itu sudah patokan. Kalau kalian itu sudah memenuhi, insya Allah kalian bakal lolos dari seleksi kesemapatan. Meskipun nantinya akan dicek dari mata, terus dari kulit ya, dari alat vital kalian, itu udah menjadi masalah. Kalau kalian sudah pasti yakin itu benar-benar sehat. Yang berikutnya adalah tes lari. Nah, untuk tes lari sendiri, saya sarankan kalian praktek ataupun latihan langsung ya, 2 bulan sebelum kalian mengikuti seleksi ataupun tes fisik program magang IM Jepang. 2 bulan sebelumnya kalian harus berlatih terus, minimal 1 minggu 3 kali ya. Bagus lagi nih tiap 2 hari sekali. Dan kalian itu untuk latihan nggak usah berpatokan dengan waktu dulu ya. Yang penting kalian kuat dulu, kuat lari ya. Lapangan stadion itu 7,5 putaran, kuat dulu ya. Nanti untuk masalah waktu bisa menyesuaikan. Kalian harus rutin, dan itu pun kalian untuk latihannya jangan hanya di pagi hari, tapi di jam-jam siang, sore. Karena tidak tahu pada saat kalian seleksi bisa aja kalian mendapatkan tes ya lari itu di jam 12, jam 11 bisa jadi. Itu tergantung dari nomor kalian, nomor pendaftaran kalian. Itu. Untuk tes wawancara sendiri, menurut saya kalian harus memahami dulu ya materi apa yang nanti bakal dibagikan nih. Kalian harus tahu materinya dan kalian harus menguasai materi. Serta yang berikutnya kalian harus tahu dulu nih ya tentang Jepang, apapun itu, dari budaya, musim ya, etos kerja, pokoknya harus tahu. Karena kalian ingin ke Jepang, otomatis kalian harus mengerti
apa-apa mengenai Jepang. Dan untuk jawabnya ya, jawabnya tegas, sigap ya, nggak usah lantang-lantang ya, yang penting tegas ya. Dan juga jangan loyo. Buktikan kalau kalian itu semangat. Untuk tes berikutnya, tes bahasa Jepang. Nah ini tes bahasa Jepang, karena ini tes bahasa Jepang dasar. Biasanya yang diteskan adalah menulis huruf hiragana, katakana, kosakata ya, dari kata sifat, kata benda, kata kerja, dan paling beberapa di pola kalimat. Nah kalian kuasai itu dulu ya. Tidak perlu ke LPK, karena saya sendiri itu otodidak belajarnya. Jadi kalian harus menguasai dan kalian harus menghafal kosakata-kosakata dasar dari bahasa Jepang. Niscaya kalau kalian bisa mengerti ataupun menguasai 5 materi itu ya, tes kelimanya itu kalian sudah menguasai, pasti saya yakinkan kalian pasti bakal lolos di program rekrutan pemagangan di IM Jepang. Oke. Nah, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam dari Kohei Chan.